kita sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa permusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata pada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Muhammad Hatta, seorang tokoh besar bangsa Indonesia, dikenal sebagai proklamator sekaligus wakil presiden pertama Indonesia. Lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus tahun 1902, Bung Hatta tumbuh menjadi sosok yang cerdas, tegas, dan penuh integritas. Sejak muda, ia telah menunjukkan cinta tanah air. Saat belajar di Belanda, Bung Hatta aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi Perhimpunan Indonesia. Ia melawan penjajahan bukan dengan senjata, tetapi dengan pemikiran, tulisan, dan diplomasi. Kesadarannya sebagai bagian dari bangsa Indonesia mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ia percaya bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh rakyat dan harus diperjuangkan bersama, meskipun penuh risiko. Puncak perjuangannya terjadi pada 17 Agustus tahun 1945. Bersama Soekarno, Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tindakan ini menjadi bukti nyata rela berkorban demi bangsa dan negara, bahkan mempertaruhkan keselamatan dirinya. Sebagai pemimpin, Bung Hatta selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan. Ia setia pada prinsip dan menolak penyalahgunaan kekuasaan. Sikap ini mencerminkan kesetiaan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Di bidang ekonomi, Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ia memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui sistem ekonomi yang adil. Ini menunjukkan kemampuan awal bela negara, yaitu berkontribusi sesuai keahlian untuk kemajuan bangsa. Kesederhanaan, tanggung jawab, dan integritas Bung Hatta menjadi teladan bagi kita semua. Dari beliau, kita belajar bahwa bela negara bukan hanya tentang berperang, tetapi tentang menjaga nilai, berkontribusi, dan mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. Padahal gagal itu keharusan yang justru perlu dilalui loh. Kalau nggak pernah gagal gimana mau sukses? Mumpung masih muda, habisin kuota gagalnya sekarang. Jadi nanti udah tinggal sisa kuota suksesnya. Jadi coba banyak hal, selalu bilang iya pada setiap kesempatan. Najwa Shihab, seorang tokoh perempuan inspiratif masa kini, yang dikenal sebagai jurnalis cerdas, sekaligus penjaga nalar kritis bangsa. Lahir di Makassar pada 16 September 1977, sosok yang akrab disapa Nana ini tumbuh menjadi pribadi yang berani, berintegritas, dan penuh dedikasi. Sejak awal kariernya sebagai jurnalis, Najwa konsisten mengawal isu-isu publik dan memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Ia berjuang bukan dengan senjata fisik, melainkan dengan kekuatan kata-kata, riset yang tajam, dan keberanian bertanya. Baginya, menyuarakan fakta adalah bentuk pengabdian tertinggi kepada tanah air. Puncak pengaruhnya terlihat melalui program Mata Najwa dan pendirian narasi. Ia berani berhadapan dengan kekuasaan demi menuntut transparansi. Tindakan ini menjadi bukti nyata, sikap rela berkorban waktu dan energi demi tegaknya keadilan, meski harus menghadapi risiko dan tekanan dari berbagai pihak. Di bidang literasi, Najwa dikenal sebagai Duta Baca Indonesia. Ia yakin bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berilmu. Ini menunjukkan kemampuan awal bela negara, yaitu berkontribusi melalui kapasitas intelektual untuk memajukan peradaban bangsa di era digital. Ketajaman berpikir, kemandirian, dan integritas menjadikan Najwa Shihab sebagai sosok inspiratif bagi generasi saat ini. Dari beliau, kita belajar. Bela negara di era modern adalah tentang berani jujur, terus merawat rasa ingin tahu, dan menggunakan suara kita untuk kebaikan orang banyak. Demikian profil Muhammad Hatta dan Najwa Shihab sebagai role model tokoh bela negara. Terima kasih.